Ya, kita berikutnya apa lagi nih? Ya, kita akan hadirkan informasi kalau kemarin yang sempat kemudian menyita perhatian publik adalah kecelakaan bus pariwisata di wilayah Ciamis ya, Rifadila. Ya. Kalau kita lihat jumlah korban cukup besar, kemudian ini juga kalau kita Sejauh lihat ini 4 orang ya? Ya betul, ada 4 orang korban dinyatakan tewas di mana bus ini membawa rombongan wisata asal Banten, pemirsa. Ya, tabrakan memang terjadi Sabtu menjelang malam, pemirsa. Terlihat dalam video sebuah bus menabrak rumah di daerah Payung Sari, Ciamis. Lokasi kecelakaan adalah jalur menuju Situ Lengkong. Badan bus terlihat berada di bagian dalam rumah. Petugas yang berada di lokasi kejadian masih terus melakukan pendataan jumlah korban dalam kecelakaan maut. 4 orang meninggal dunia diketahui dan 38 orang lainnya mengalami luka ringan dan 9 orang dikategorikan mengalami luka berat. Korban meninggal dunia dibawa ke Puskesmas Payung Sari dan Puskesmas Panjalu. Sementara korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Oke, kita akan memperbarui informasi ini karena gambar yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah gambar visual yang kita ambil pada hari kemarin. Betul. Oleh kontributor kami. Bayangin busnya masuk ke rumah loh ya, sampai masuk ke badan bus itu masuk ke dalam rumah. Betul, dan ini visualnya Anda bisa lihat begitu hancur kondisi rumah yang kemudian ditabrak oleh sebuah bus pariwisata yang cukup besar tentunya. Saya sempat baca berita ya, ini ada upaya olah TKP begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi sejauh apa pagi ini yang berada di lapangan adalah kontributor kami, Aditya Triwahyudi. Informasi dari Anda silakan diupdate, Adit. Ya, Adit, saya Fadil dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu rumah yang kondisinya rusak parah akibat ditabrak oleh bus pariwisata Pandawa yang terjadi pada Sabtu petang kemarin. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, seperti inilah kondisi rumah milik Ibu Yeti yang berada di Dusun Sari, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Kondisi rumah sangat rusak berat karena dihantam oleh bus pariwisata dari arah Panjalu menuju ke arah Ciahurbeti, ke arah Ciamis Kota. Menurut saksi mata, sebelum bus menabrak rumah milik Ibu Yeti ini, bus terlihat oleng dari arah atas, lalu menghantam sebuah mobil di kanan jalan, kemudian bus oleng ke kiri menabrak pohon hingga tumbang, kemudian oleng ke kanan dan menabrak mobil hingga akhirnya berhenti di rumah Ibu Yeti yang ambruk ini. Seperti yang Anda saksikan, rumah ini Ibu Yeti ini jebol dari tembok kanan hingga kiri rumahnya dan terhenti tepat di tengah rumah. Saat itu di dalam rumah ada Ibu Yeti yang sedang menonton televisi dan saat ini masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Payung Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan seperti inilah kondisinya, Arif Fadil juga pemirsa, rumah yang sangat rusak berat. Dan saat ini saya akan mencoba mengajak Anda, Arif Fadil juga pemirsa, untuk berbincang dengan salah satu saksi mata yang melihat secara jelas peristiwa kecelakaan yang terjadi Sabtu kemarin. Mari ikuti saya. Ya Pak, dengan Bapak Agus Gunawan. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak, gimana kronologi terjadi kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 4 orang dan 2 lainnya luka-luka? Ya. Ya dari arah sana itu truk udah oleng itu menghantam ke kanan, menghantam mikrobus, langsung oleng ke kiri, menghantam 2 pohon, langsung naik lagi ke atas jalan itu ada motor di depan langsung dihantam, langsung ke kiri, hantam mobil lagi, langsung di depan ada 2 motor langsung terlindas, langsung ke rumah. Itu mobilnya. Ya. Total ya Bapak lihat ada berapa motor dan berapa mobil yang ditabrak oleh bus pariwisata Pandawa tersebut? Total mobil itu ada 2 yang tertubruk, yang motor itu yang tertubruk ada
tiga. Yang lagi parkir motor itu 2 terlindas. Total jadi berapa? Total ada 5 motor. 5 sepeda motor ya? Iya. Saat itu setelah Bapak melihat kejadian tersebut, apa yang Bapak lakukan? Bapak berikan pertolongan kah? Atau bagaimana? Sempat memberikan pertolongan itu ke yang ada di bus itu, langsung dipecahin kacanya, langsung keluar di sana. Saat itu Bapak saat memberi pertolongan, sempat masuk ke dalam bis ya? Mengevakuasi penumpang? Enggak, cuma di luar, cuma mecahin kaca yang belakang. Menjadi kaki belakang Ya. untuk penumpang keluar dari dalam Penumpang bis. keluar dari dalam. Bapak sendiri melihat ada supirnya gimana Pak? Supir itu, dia itu nggak ada, emang. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi Bapak saat memberikan pertolongan kepada wisatawan yang ada di dalam bis itu, supirnya sudah tidak ada di bis. Sudah tidak ada. Ya. Kalau kondekturnya Kondekturnya masih ada itu ya, kondektur. masih ada. Korban meninggal dunia yang Bapak tahu saat itu berapa orang? Yang saya tahu itu langsung meninggal di tempat itu ada 3. Tiga. Tiga yang 2 itu dari pemotor di tempat, yang 1 dari yang di bus. Berarti wisatawan yang ada di dalam itu meninggal berapa orang? Meninggal 1 orang. 1 orang. Ya. Sisanya yang dikeperang warga setempat. Ya, warga. Oke. Ya, demikian Adit Fadil, saya dengan salah satu saksi, Agus, yang memang saat peristiwa tersebut terjadi, Pak Agus memang sedang berada di pinggir jalan dan mengaku melihat secara persis saat detik-detik mobil bus pariwisata Pandawa tersebut oleng dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di Jalan Payung Sari, Pengembangan Ciamis, Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Adit, Anda punya data nggak dari pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dari 4 ya yang meninggal dunia ini? Kalau kita boleh breakdown, kita boleh jelaskan apakah ini penghuni rumah atau mungkin juga mereka yang terlindas oleh bus tersebut yang hilang kendali? Ya, data dari yang kami terima, sebelumnya sebanyak 108 peserta yang merupakan rombongan wisata asal Tangerang, Banten, ini berangkat dari Pasar Caplak, Desa Kaliasi pada Sabtu pukul 00 dengan menggunakan 2 bis, yaitu bis Komara dan bis Pandawa dengan nopol DK 7303. Yang meninggal 4 orang, yakni Ibu Sri Buliani berusia 45 tahun yang merupakan wisatawan yang berada di dalam bus. Sementara 3 orang, yakni Ibu Nok dan Ibu Omah serta Bapak Ferry merupakan warga Payung Sari dan Ibu Omah dari Pager Ageng, Tasikmalaya. Ya, Aditya Triwahyudi, Anda juga bisa jelaskan bagaimanakah update terkini kondisi pagi hari ini dari sejumlah korban yang dinyatakan luka-luka dan masih dalam perawatan intensif di rumah sakit? Ya, pasca kecelakaan bus Pandawa terjadi, sebanyak 38 korban mengalami luka-luka dan dirawat di 2 puskesmas, yaitu di Puskesmas Payung Sari sebanyak 16 orang dan Puskesmas Panjalu sebanyak 22 orang. Namun tadi subuh saya berada di Puskesmas Payung Sari, korban tersisa Ibu Yeti, yakni pemilik rumah yang rusak berat yaitu tempat saya mengabarkan saat ini. Sementara korban-korban yang lain sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, terutama kebanyakan wisatawan yang sudah kembali atau dijemput oleh pihak keluarga. Sementara korban yang selamat, dia 1 bis lagi masih berada di sebuah penginapan di wilayah Siturengkong, Panjalu, Ciamis. Ya. Adakah juga informasi dari pihak kepolisian tentunya? Karena kan kalau kita lihat kan bangkai kendaraan terutama bus sudah tidak di tempat ya, Adit ya. Apa penyebab dari peristiwa ini terjadi? Lepas kendali kah? Atau memang ada kerusakan kah? Atau seperti apa? Ataukah sudah bisa diidentifikasi? Ya, saat ini pihak kepolisian yaitu dari Polres Ciamis juga dari Satlantas Polda Jawa Barat sudah mendatangi lokasi kejadian malam tadi dan hingga kini masih melakukan
pendataan juga pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Namun diduga kecelakaan tersebut terjadi akibat rem dari bus pariwisata Pandawa tersebut belum sehingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Ya. Oke, baik. Terima kasih Aditya Triwahyudi melaporkan langsung dari lokasi di Jaga Ciamis, stamina Jawa Barat. Anda, Aditya Wahyudi, karena Adit ini dari tadi malam Iya. sampai dengan tengah malam tadi, bahkan tadi juga di program kami sebelumnya memberikan laporan langsung juga ya. Semangat Adit. Sehat selalu Adit. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.